Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan teman-teman nih ada sebuah rig mini ya. Nah, ini beberapa teman ada yang menanyakan mengenai sebenarnya rig mini ini bisa nggak sih digunakan di antena Larsen seperti ini ya. Ini antena Larsen ya. Sedangkan ini rig mininya. Ini jujur ya, kalau rig mini bentuknya kecil banget, mungil, jadi memang cocok banget kalau ditaruh di mobile. Nah, kalau Larsen ini kan memang karakter antenanya adalah single band ya, atau dia main di VHF. Sedangkan rig mini ini adalah memiliki dual band UHF dan VHF. Nah, sebenarnya cocok apa tidak? Jawabannya tentunya ya tinggal kita mau mainnya di mana gitu ya teman-teman. Kalau hanya sekedar monitoring di UHF-nya, tentunya pakai Larsen pun masih bisa receive bagus. Gitu, nanti kita coba ya. Nah, sedangkan di VHF-nya tentunya cocok karena si rig mini juga sudah menggunakan VHF. Jadi UHF-nya hanya sekedar monitoring ya. Dan lagi pula juga ultra atau UHF itu banyak digunakan oleh pemerintah maupun ya orari juga pakai ya. Kalau kita monitor aja sih pakai rig mini oke lah ya. Yuk kita coba dulu ya menggunakan rig mini dengan antena Larsen VHF. Ya, ini sementara saya pakai rig ICOM ya di kendaraan. Nanti kita coba pakai rig mininya. Itu kasih wah obat kontek putus ya ya pada dia itu kan di monitor obat dan monitor wah mati dan tadi kuat utara siap mengarah nih Kuningan Panem. Ya teman-teman nih UHF ya teman-teman ya. Kelihatan nggak? Pak Dani, Kuningan 2 ada gajah nggak Pak Dani? Ini gajahnya, mungkin nanti juga dirapatin filing dulu. Kalau untuk gajah nanti dirapatkan gajahnya nanti. Ya teman-teman, ini di frekuensi UHF ya 437625. Ini frekuensi apa sih agak lupa ya. Tapi yang pasti kita kalau hanya sekedar monitoring di frekuensi UHF menggunakan Larsen ini masih bisa ya teman-teman, selama kita tidak transmit gitu ya. Karena kalau transmit tentunya berbeda frekuensi, kemungkinan SWR-nya nggak cocok. Tapi kalau hanya sekedar monitor atau receive itu tidak ada masalah. Itu 11 ada 9 bisa terbit. Oke, kita coba frekuensi yang lain ya.
habis nungguin nggak datang ya udah ngacir saya ganti. Ya benar lewat lurus terowong pramuka jadi nggak belok-belok ada rambut betul-betul bebas ya kan, bebas ke kiri udah lurus terus priuk ganti. Ya maksud saya begitu bertiga kan. Wah keserbakan apa wah? Itu lambung keserbakan kenapa kerubuk anjir? Kontak. Ya kontak silakan. Ya sama siang Om, lagi tes modulasi di KR nih Om. Bisa diterima nggak Om? Bagus, saya terima, saya juga di KR. Dengan siapa nih ganti? Dengan Zula Zulu 09 Mike. Begitu diterima dengan siapa Om di sana ganti? 09 apa Mike India ya? Yang respon saya 10 golf papa di kota Bogor, di KR juga ganti. Oh selamat siang, 10 golf papa 10 GPP. Terima kasih nih Om sudah direspon gitu ya. Tadi saya coba masuk. Ini saya pakai rig mini nih Om gitu. Ya alhamdulillah sih kayaknya bisa oke ya, bisa terpancar di sana ya Om. Iya. Mike Juliet ini ada kalau bagus saya lagi saya keterima bagus gitu ganti. Roger, ya begitu dulu deh 10 golf papa dengan Zula Zulu 09 Max. Karena di belakang kayaknya udah mau masuk lagi. Terima kasih ya Om. Saya langsung 1023. Iya 09 apa Mike India bagus ya silakan. Dan 1025-nya silakan teman-teman digunakan suarakan standby. Siang. Ini ya numpuk. Oke, teman-teman ya, tadi kita sudah coba di frekuensi ke RPU tadi ya, ke RPU 202 Gunung Salak. Terus tadi kita juga sudah monitor untuk ultranya. Jadi sekali lagi teman-teman yang punya rig mini masih bisa menggunakan antena Larsen, tetapi hanya sebagai monitor di frekuensi ultra atau UHF. Jadi jangan sekali-sekali ya transmit di antena Larsen kalau tidak matching, karena biasanya atau khususnya untuk yang ultra atau dual band ini itu juga antenanya harus yang dual band gitu ya. Tetapi kalau saya sih saya perhatikan ya beberapa kebiasaan ya. Ya menurut saya sih pakai Larsen ya nggak ada masalah, karena kita juga main di ultra juga jarang ya, hanya sebatas monitor misalnya frekuensi dari dishub, DLAJ, memang itu masih banyak di ultra. Kalau kepolisian juga udah jarang ya di ultra, lebih banyak di frekuensi 800-an kalau nggak salah, atau digital sekarang. Tapi kalau dishub, DLAJ, terus yang jalan tol ya, itu juga masih di ultra. Jadi kita nggak rugi juga sih pakai Larsen rig mini gitu ya. Nah kebetulan saya memang untuk rig mini saat ini saya banyak pergunakan di rumah, sedangkan di mobil saya banyak pergunakan ICOM yang VHF gitu ya. Tapi sekali-sekali saya juga pakai untuk yang rig mininya di KR. Jadi buat teman-teman yang di KR pakai rig mini yang saat ini mau pakai rig mini juga nggak ada masalah gitu ya. Ini sharing saya aja sih ya buat teman-teman, karena memang ada pertanyaan mengenai rig mini pakai Larsen. Pada dasarnya ya bisa itu aja ya, tetapi dengan catatan-catatan yang tadi ya gitu. Mungkin ada teman-teman lainnya yang punya pengalaman menggunakan rig mini antena Larsen atau single band ya. Ya silakan aja komen di bawah, karena memang kita di channel ini di Fry Channel kita sifatnya open, terbuka, karena saya juga lebih senang sharing ya. Saya tidak menggurui, tapi lebih banyak sekedar sharing-sharing aja apa yang saya tahu gitu ya, atau review-review yang saya tahu. Ini saya lagi coba cari-cari frekuensi lain di sekitaran sini yang ultra ya khususnya.
Jujur ya, jarang banget yang ada di ultra frekuensi di Pala 4 ini. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, di antena Larsen ini walaupun dia passingnya di VHF, dia tetap peka banget ya untuk ultra, tapi hanya untuk receive ya teman-teman ya. Ya teman-teman, kalau ini aja ya, kita mau bandingin ya antara RIG Mini sama RIG ICOM. Kita bisa lihat nih perbedaannya. Jadi kalau nanti teman-teman punya RIG Mini, kalau ditaruh di KR, perbandingannya jauh banget ya teman-teman. Ini kalau ICOM ini ya, hampir menuhin semua ruangan. Nah kalau RIG Mini itu kecil banget segini. Nah ini yang salah satu yang kenapa saya suka dari RIG Mini itu ya, karena memang kita space-nya sangat sangat simpel ya, bisa ditaruh di sebelahnya gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah saya pasang ya RIG Mininya di KR. Tadi pakai ICOM, sekarang saya change ke RIG Mini. Nah ini kan lebih kecil banget ya teman-teman, tadi dia hampir menuhin ini nih ya, sampai sini kelihatan bekas debunya. Kalau RIG Mini benar-benar kecil setelapak tangan, dan ini masih bisa dirapin lagi nih kabel-kabelnya. Terus di RIG Mini itu ada dua ini ya, berarti ada dua pulse atau sikring. Nah ini ada sikringnya juga. Jadi lebih simple, lebih kecil ya kalau hanya sebatas monitoring di menggunakan RIG Mini dan antena Larsen gitu. Mungkin itu aja ya teman-teman, mudah-mudahan berguna ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini.